Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak camat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, sahabat-sahabat kami, guru kita semua Al-Mukarram Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, Ustadz Ali beserta rombongan, hadirin hadirat tak dapat disebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap ibadah dalam Islam itu ada target goal yang mau dicapai. Misalnya salat. Salat itu tidak terjebak pada tegak, rukuk, sujud, tasyahud, i'tidal, tidak terjebak pada tasbih, tahmid, takbir, tidak. Tapi itu hanya sarana saja. Akhir daripada salat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Haji itu bukan sekedar hanya berputar-putar di samping Ka'bah, lalu kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, menggunting rambut, potong pendek, ada gundul, wukuf di padang Arafah, pergi ke Musdalifah, pergi ke Mina, melontar jumrah ula, wusta, Aqabah. Bukan. Tapi ada target yang mau dicapai. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jangan melakukan kejahatan rafas, kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan kejahatan yang fusuk, fasik, jahat tapi bukan seksual, wala jidal, lidahnya tidak kasar, caci maki, sumpah serapah. Nah, bagaimana dengan puasa kita ini? Apakah puasa ini kalau kita tidak tahu akhir tujuannya, bagaimana ibadah puasa kita ini? Akhirnya nanti banyak orang salah jawab. Bagaimana puasanya, Bu? Alhamdulillah berat berkurang 2 kilo. Macam mana puasanya, Pak? Alhamdulillah badan terasa lebih sehat. Sehat, berat badan berkurang atau bertambah, itu semua adalah bonus. Inti daripada puasa itu adalah sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang percaya saja, yang tak percaya tak usah. Yang diundang untuk melaksanakan puasa ini hanya orang yang percaya saja, yang tak percaya tidak perlu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu. Jadi kalau nanti bapak ibu pergi keluar ke pasar, nampak ada rumah makan hantu. Rumah makan hantu nih kakinya nampak, kepala tak nampak. Berarti mereka tidak percaya, dia tak masuk undangan. Karena menurut dia tak wajib. Kenapa kau tak puasa? Aku tak dapat surat undangan, kata dia. Yang diundang ini kan ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu siyam, puasa. Kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun puasa juga. Apa beda puasa mereka dengan puasa kita? Inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Walan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak berbicara. Puasa Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Puasa zaman Maryam tidak berbicara sama sekali. Lalu bagaimana dengan puasa kita sekarang? Silakan bebas bicara, tapi dalam syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sampai bohong, tipu yang berdagang di pasar, berapa harga barang ini, Pak? Ini harga modal aja, ini 50.000, tak ngambil untung sama sekali. Nampak betul bohongnya. Mana ada orang jualan tak ambil untung? Man lam ya'da qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan dusta, bohong, tipu-tipu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia tak makan tak minum itu tak ada gunanya. Maka dalam Islam silakan bicara, tapi bicara yang baik-baik saja. Kabarnya si anu itu anaknya sudah hamil 3 bulan belum juga belum. Tak boleh kita bicara yang tak baik. Sedang puasa kita ini, jangan. Kalau mau nanti malam habis tarawih kita lanjutkan.
Lalu bagaimana dengan puasa orang zaman dulu? Uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum. Kamu boleh berhubungan di waktu malam. Sedangkan mereka dulu puasanya dari mulai siang sampai malam. Sedangkan dalam agama Islam maka dianjurkan menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan itu bahasa Arabnya ta'jil. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Ta'jil artinya menyegerakan berbuka puasa. Sekarang orang terbalik pula. Ta'jil itu buka puasa. Alhamdulillah masjid kita sudah menyiapkan 100 takjil. Takjil itu bukan buka puasa. Takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan itu apa? Karena zaman dulu bagi mereka makin lama berbuka makin banyak pahalanya. Makin lama ditahan makin banyak pahalanya. Dalam Islam makin lama kau tahan makin menderita. Pokoknya selusa azan maghrib bukalah. Itu makna menyegerakan berpuasa. Banyak juga anak muda salah paham. Jam 5 minum teh es dia. Kenapa kau minum? Sunnah menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan berbuka puasa itu melawan tradisi orang dulu, puasanya nyambung. Dalam Islam puasa wisol dilarang. Wisol tak boleh. Dalam Islam asal sudah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya dulu, azan apa ini? Soalnya bulan puasa ini semua azan ini macam maghrib. Yakinkan betul nih maghrib. Dan maghribnya pun maghrib masjid dekat rumah kita. Jangan azan stasiun TV Jakarta dipakai untuk Sumatera Selatan. Yakin betul sudah, maka silakanlah menyegerakan berbuka. Jadi tujuan daripada puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga berpuasa, la'allakum, mudah-mudahan. Mudah-mudahan begitu bukan berarti tak pasti. Mudah-mudahan menurut Allah, bukan mudah-mudahan menurut kita. Jadi Ustaz Somad nanti datang ke masjid kita, mudah-mudahan. Entah iya entah tidak. Mudah-mudahan menurut Allah pasti. Tattaqun, kamu takut kepada Allah. Selama ini orang kalau sudah bicara iman pasti dipasangkan dengan takwa. Apa beda iman sama takwa? Ada razia di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa ada razia ketupat di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa ada razia, itu namanya iman. Iman kepada apa? Iman kepada polisi. Percaya bahwa ada razia. Lalu kemudian ada seorang anak muda pakai sepeda motor, STNK BPKB tak jelas, SIM pun belum diurus, tidak pakai helm. Lalu dia nyantai aja, pergi dia. Udah dikasih tahu, nanti di sana ada razia. Dia tak peduli. Orang ini percaya, tapi kepercayaannya tidak merubah sikapnya. Begitulah orang yang percaya Allah ada, tapi dia tak sembahyang, tak puasa, tak berzakat, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ditanya, kau percaya Allah itu ada? Percaya. Kenapa kau tak puasa? Entah ada entah tidak. Ragu dia. Orang seperti ini disebut dalam Islam fasik. Melanggar aturan Allah secara sengaja, tak mengikuti perintah Allah secara nyata benar. Orang ini fasik, tidak kafir. Tak percaya, kafir. Percaya tapi tak mau berbuat, fasik. Percaya di hati, di mulut. Percaya di mulut tapi hati tak percaya, munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mulutnya mengatakan percaya, hatinya tak percaya. Hatinya percaya, mulutnya percaya tapi tak mau beramal, fasik. Percaya tapi tak mau bersyahadat, kafir. Ini semua diatur dalam Islam dengan pengaturan yang sempurna. Kita alhamdulillah hati percaya, mulut bersyahadat, perbuatan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah kita termasuk orang mukmin. Tapi apakah kita termasuk orang yang takwa? Belum. Karena di sana ada razia,
maka sebelum berangkat dia tengok pajak sudah bayar atau belum. Karena di sana ada razia, maka dia pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Karena di sana ada razia, maka dia tengok SIM-nya hidup atau mati. Setelah itu barulah dia bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Selama di perjalanan berzikir, berselawat, takut kena tangkap, dibacanya ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka tembok, belakang tembok, kami tutup mata mereka supaya mereka tak menengok. Pas lewat Jalan Sudirman, memang banyak polisi, tapi sebetulnya bukan razia lalu lintas, persiapan menyambut lebaran. Oke, baru samar-samar Pak Ustadz, belum jelas betul antara iman dan takwa. Oke, kalau gitu kita kasih ilustrasi yang lain. Ada seorang dokter jantung. Setelah diperiksa-periksanya, dicek-ceknya, lalu dikatakannya, Bapak kena penyakit jantung. Kenapa Ustadz kasih contoh Bapak? Marah Komisi Perlindungan Perempuan. Selama ini yang selalu dijadikan contoh perempuan. Bapak kena penyakit jantung. Percaya pada cakapan si dokter, percaya pada ucapan si dokter, percaya pada pembicaraan si dokter bahwa dia kena penyakit jantung. Percayanya itu namanya iman. Iman kepada apa? Iman kepada dokter. Banyak sekarang orang beriman kepada dokter tapi tak beriman kepada Allah. Percaya dia. Karena percaya pada ucapan dokter, maka dokter berkata, karena Bapak kena penyakit jantung, jangan banyak makan gulai pakai santan, jangan banyak makan daging kambing, kolesterol, jangan makan telur puyuh, jangan makan telur ayam, jangan makan telur asin, jangan banyak-banyak makan lemak-lemak, kolesterol, banyak olahraga, banyak makan buah, banyak makan sayur bening. Lalu dia jalankan itu, perbuatan dia melaksanakan aturan si dokter, meninggalkan yang dilarang dokter. Perbuatannya itu adalah takwa. Inilah yang sekarang kita lakukan. Yang jarang-jarang saya ceramah tak ada air putih sama teh manis. Padahal apalah salahnya diletakkan, hanya untuk pemanis saja kan. Tapi tak kita lakukan itu. Kenapa? Karena kita sedang takwa kepada Dia yang kita percaya. Airnya halal, air putih halal, teh manis halal, kopi halal, air susu halal. Kenapa tak disuguhkan? Yang halal saja pun dapat kita jaga, apalagi dari yang haram. Berapa lama ini dilatih Allah SWT? Ada satu madrasah pelatihan namanya Madrasah Ramadan, 29 sampai 30 hari, 1 bulan. Haram, padahal halal semua. Makanan halal, minuman halal, istrinya halal. Kata dia tak mau. Ini diharamkan Allah di bulan ini. Maka kalau sudah sanggup dia berpegang kepada itu 1 bulan ini, insya Allah di Syawal nanti, tengoklah. Begitu masuk kantor habis libur panjang Idul Fitri, mulailah datang orang mau mengasihkan suap dan pungli. Begitu datang orang mau ngasih, Pak, ini ada parcel. Buka. Biasa parcel isinya roti, ini kok duit. Saya sudah diajarkan 1 bulan Ramadan tidak menerima yang halal. Sekarang kau mau pancing saya yang haram. Bawa duit haram ini pulang. Kenapa Bapak tak terima? Transfer aja ke nomor. Jadi kita ini banyak terjebak pada ritual. Terjebak kita. Jadi yang betul itu macam mana Pak Ustadz? Bagaimana nilai-nilai ini masuk ke dalam diri kita sehingga kita tidak tertarik sama sekali? Ustadz enaklah ngomong gitu Ustadz, karena tak ada yang nawari aja. Ada, cuman tak terlalu banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 1 bulan ini kita sudah dididik semuanya, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mau terserah mau dimulai dari atas atau dari bawah. Dari atas dulu Pak Ustadz. Pikiran tidak pernah berpikir macam-macam. Mana ada otak ini mau berpikir macam-macam? Asal berpikir pada sesuatu, astagfirullah, astagfirullah,
Pernah tak ibu jalan sama bapak tiba-tiba astagfirullah. Kenapa bang? Ingat kolak. Padahal di mulutnya aja ingat kolak, di hatinya entah apa dia ingat. Pikiran selalu dijaga, dari kepala, dari otak ke mata juga dijaga. Mana ada orang mau jalan tuh? Mana mau? Kemarin saya naik pesawat dari Jakarta ke Palembang, saya tengok pramugari tak pakai jilbab. Astagfirullah. Kalau tak bulan puasa Pak Ustaz gitu juga. Mata selalu dijaga, lidah bercakap, komen, duduk di pinggir jalan. Itu maka kita dilarang duduk pinggir jalan. Kenapa? Duduk di pinggir jalan menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau diam merasa tak enak, komen. Sekarang orang pula mulutnya tak bercakap, tapi tangannya, kalaulah bisa jempol tuh bengkak, udah lama bawa rumah sakit. Share. Nih, tangannya tidak akan mengasih tanda tangan macam-macam. Pak, ini ada yang mau ditandatangani, tanda tangan yang halal saja. Apa nih? Prasasti masjid. Oke. Apa ini? Pembebasan tanah wakaf. Oke. Apa ini? Surat tanah untuk pos kamling. Oke. Apa ini? Ini Pak, ada sedikit untuk pembukaan salon, ada plus Arab. Tak mau saya. Ini amanah di hadapan Allah. Bercakap nanti tangan nih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Jangan kalian pancing-pancing saya menandatangani yang izin-izin yang tak jelas nih. Izin itu. Nanti kita tanda tangani setelah halal bihalal insyaallah. Terjebak kita pada Ramadan. Bulan menempa diri kita. Bulan pelatihan. Berapa banyak orang saat pelatihan disiplin CPNS, calon pegawai negeri sipil, ikut pelatihan LPG selama sekian puluh jam. Ini Ustadz nyindir CPNS apa? Enggak, ini cerita saya. Saya waktu itu ikut CPNS dulu, lulus saya. Habis itu dari C menjadi P, menghilangkan C, mesti ikut pelatihan LPG, calon pegawai negeri sipil. Jam 5 pagi sudah pakai dasi upacara. Upacara pagi, upacara siang, jam 10 malam sebelum tidur upacara. Berapa banyak orang yang disiplin ketika LPG, tapi di luar LPG tak ada makna sertifikat itu. Bolos. Orang masuk kantor di luar kantor. Orang digaji dengan duit negara, maka sesungguhnya dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi pegawai Pemprov Provinsi Sumatera Selatan, maka di akhirat dia bertanggung jawab akan dituntut oleh seluruh penduduk satu provinsi Sumatera Selatan. Dituntut, diambil haknya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kecurangan dia, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi yang kau lakukan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah kita merasakan betul dekat dengan Allah. Saya Pak Ustadz, memang di bulan Ramadan ini terasa betul dekat dengan Allah tuh Pak Ustadz. Gimana kau rasakan dekatnya? Saya merasakan dekat dengan Allah tuh waktu di kamar mandi Pak Ustadz. Di masjid lah merasakan dekat dengan Allah. Di kamar mandi Pak Ustadz, waktu saya kunci pintu, saya tengoklah air minum di bak itu macam cincau Pak Ustadz. Padahal apalah salahnya masukkan agak seteguk, masuk seteguk, masuk 2 teguk, masuk 3 teguk, masuk 3, keluar 2. Bukan ada kawan kita ngitung. Pernah Bapak selama hidup ini menghitung berapa air masuk di mulut kawan, berapa keluar? Tidak. Jadi yang ragu untuk menelan nanti mulailah. Tidak ada orang yang mau menelan. Kenapa? Karena disinilah dia merasakan dekat dengan Allah. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Kenapa ayat tentang ini dekat dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Coba kita tengok di mana dekatnya ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat tentang Allah dekat didekatkan dengan puasa. Apa hubungannya? Karena dengan berpuasa orang merasakan dekat dengan Allah. Makanya ada orang yang puasanya tak berhenti-berhenti. Siapa yang puasa yang tak berhenti-berhenti? Aisyah. Aisyah ibu kita. Aisyah itu ibu kita, Bu. Aisyah itu mak kita, Pak. Enggak, Pak Ustaz. Nama mak saya Ngatiam. Oh lah makcik Ngatiam, jangan tersinggung. Emak kita adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak ada yang berani menikahi Aisyah sesudah Nabi meninggal. Siapa yang menikahi Aisyah berarti sama dengan nikah dengan emak kandungnya sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri Nabi itu emak kamu. Jadi kalau ada nanti orang menghina Aisyah, diam mulutnya, berarti dia tak mengakui Aisyah sebagai emaknya. Ummul mukminin, ibu orang beriman, Aisyah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Aisyah berpuasa setiap hari sampai meninggal dunia. Ada lagi sahabat Nabi yang puasa setiap hari? Ada. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, adik Hafsah, sahabat Nabi, adik ipar Nabi, anak Umar bin Khattab, adik Hafsah, puasa tiap hari sampai meninggal. Puasa tiap hari itu namanya puasa dahar. Dahar artinya puasa sepanjang hari. Dahar makan artinya di Sunda. Kumaha atuh damang dahar. Dahar makan. Dahar dalam puasa, dahar adalah puasa sepanjang tahun. Tapi jangan gara-gara ini besok tiba-tiba jamaah berpuasa sepanjang tahun. Tak boleh. Kenapa Aisyah boleh? Dia sanggup, tak ada tanggungan, suaminya meninggal. Kenapa Abdullah bin Umar boleh? Karena dia tak ada menyulitkan. Pak Camat, Bapak pegawai, Bapak pekerja, Ibu yang kerja, jangan puasa sepanjang tahun, nanti badannya lemah. Kenapa itu masyarakat berpuasa sepanjang tahun? Karena ceramah Ustaz Abdul Somad. Memang Abdul Somad ini menyesatkan aja. Jadi kalau tak ada halangan, boleh. Makanya nanti di Syawal kita tidak meninggalkan puasa. Di bulan Syawal puasa nih kita bawa di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa asba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Apa tujuannya? Supaya spirit, semangat, rasa yang di Ramadan tetap dibawa ke bulan Syawal. 6 hari. Mesti berturut-turut Pak Ustadz? Tidak. Di pangkal boleh Pak Ustadz? Boleh. Di tengah boleh Pak Ustadz? Boleh. Di ujung Pak Ustadz? Tak apa-apa. Dicicil 2 hari Pak Ustadz? Banyak betul pertanyaan, buat aja lah. Kami perempuan kan kemarin tinggal 7 hari Pak Ustadz. Ya. Nanti sebaiknya kami puasa qadha dulu, ganti yang 7 hari atau langsung puasa 6 Pak Ustadz? Kalau afdalnya ganti dulu yang 7. Habis itu baru 6. 7 tambah 6 13 Pak Ustadz. Habislah kue hari raya. Bagi yang melaksanakan puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kabar gembira, ibu-ibu qadha saja. Qadha aja 6 hari. Nawaitu shauma qadha, aku niat puasa qadha mengganti puasaku yang tinggal kemarin lillahi ta'ala. Dilaksanakan pada hari Senin bulan Syawal, dapat pahala 3. Qadha lunas sehari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Syawal.
Ustaz Somad kalau puasa Syawal bertamu ke rumah orang, saya bilang saya puasa. Yang punya rumah tak tersinggung? Tidak, karena dia dengar ceramah saya. Yang punya rumah tak tersinggung. Kalau ditawarinya puasa, ditawarinya Ustaz buka puasa, saya tengok lauknya dulu. Kalau saya tengok di situ ada pindang, tapi kalau cuma nasi kotak ikan asin, enggak lah. Kalau kita sedang puasa, ditawari orang sahibul bait buka puasa, faman syaa falyuftir wa man syaa falyasum. Siapa yang mau berbuka, silakan buka. Siapa yang mau melanjutkan, silakan lanjutkan. Jadi kalau orang sama-sama ngaji, enaknya punya kawan sama-sama pengajian, ke rumah dia kita, ditawarinya makan, kita bilang kita puasa, dia tak tersinggung. Dan yang dinawari juga tidak tersinggung. Tapi kalau ngajinya beda, sampai hati dia. Mentang-mentang udah tobat, mentang-mentang aku masih satu mazhab sama Abu Jahal, Abu Lahab, tak maulah dia makan tempat aku, tersinggung. Tapi kalau kita sama-sama pengajian, mengerti sama-sama sunnah, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ketika sedang puasa, kata sahabat Nabi, pergi kami ke kota Makkah Al-Mukarramah dari Madinah, pembebasan Fatu Makkah saat bulan puasa. La yalumanna minna shaim al-muftir. Yang puasa tak ngejek yang tak puasa, yang tak puasa pun tak ngejek yang puasa. Kami sama-sama musafir nih, perjalanan luar kota. Yang mau puasa silakan, yang tak mau puasa silakan, yang tak puasa jangan ngejek. Kau puasa? Iya, aku tak puasa ya. Yang tak puasa jangan ngejek, yang puasa pun jangan ngejek. Kau puasa? Iya, neraka jahanam tempat kau. Oh enggak, ini kena dispensasi. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin musafir, perjalanannya 89 km, jarak qasar salat. Dek, abang buka puasa ya. Kenapa? Perjalanan nih, kemana? Beli ikan ke pasar. Kenapa bang berbuka? Kata Ustaz Somad, kalau ada perjalanan qasar salat 89 km. Iya memang, pasar itu dekat, tapi karena sedang capek ini jauh terasa. Tak bisa pakai rasa-rasa agama ini. Dia ada aturannya, ada fikihnya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya. Ibadah tidak bisa kita tambah-tambah, tapi berbuat baik, bersedekah, berinfak, silakan berkreasi. Ini semua adalah aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Keluar bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut bulan Arab. Wa minal hurumi fasum. Bulan-bulan Arab berpuasalah engkau. Itulah dalil orang banyak puasa di 3 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Safar. Puasa apa kami di bulan Safar Pak Ustaz? Bulan Safar. Bulan Safar berpuasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Bagus. Kalau cuma Senin Kamis kecil lah Pak Ustadz, lebih banyak lagi saya sanggup. Tingkatkan. Senin Kamis cuma 8, tambah lagi 7. 8 tambah 7, 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 15 hari berpuasa. Bagus. Banyak orang sehat karena puasa nih. Saya jumpa Pak Dokter. Dokter yang mestinya sehat, ini dokter sakit 20 tahun, sakit diabetes meletus, gula, kencing manis. Saking kan stresnya saya kena vonis sakit nih Pak Ustadz. Saya minum aja teh itu banyak-banyak gulanya. Tapi Bapak sakit gula, kenapa Bapak minum teh banyak gula? Saya mau cepat mati. Karena udah divonis, untuk apa lagi hidup ini? Makan tak enak, tidur tak enak, sedapang angin tak meletus, kena gula. Maka saya pikir bagus saya minum banyak-banyak, yang penting saya cepat mati. Terus Bapak mati? Tak mati-mati. Akhirnya saya puasa Pak Ustadz. Puasa sampai hari ini sehat. Dokternya masih ada di Pekanbaru. Tak mau sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, saya jumpakan sama dia. Saya bawa ke rumah sakit, bagaimana puasa menyehatkan dia. Padahal dia dokter.
Dia sehat dari sakit diabetes bukan karena kedokterannya, tapi karena jurus sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang ada sakit-sakit diabetes, sakit apa, sakit macam-macam, banyak-banyak berpuasa. Itu Pak Ustadz, kawan saya itu puasa sunatnya rajin, tapi pemarah, emosional, temperamen, pengamuk. Gimana tuh Pak Ustadz? Gara-gara dia puasa itulah marahnya jadi turun begitu. Kalau boleh dia tak puasa, mungkin lebih dahsyat daripada itu lagi. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala, kita makan buah, beli ke pasar buah, cantik buah bukan main. Buah jambu dibelah, rupanya luarnya cantik, di dalam berulat. Jambu berulat. Kenapa Ustadz ingat jambu berulat? Harganya mahal, duit habis. Ulat yang mau dimakan tak mungkin. Tapi begitu kita beli apel, bukan apel Pak Ustadz, apel, terserahlah mau apel mau apel. Begitu dibeli apel, dibelah, tak ada ulatnya. Kenapa apel tak berulat? Kenapa jambu berulat? Apakah karena ulat ini orang kampung tak tahu makan apel? Ternyata apel itu disemprot pestisida. Ulat tahu, kita tak tahu. Ikan asin itu kan bau, tapi tidak ada lalat yang berkerumun. Kenapa lalat tak mau berkerumun di ikan asin? Karena lalat tahu bahwa ikan asinnya pakai formalin, pengawet mayat. Kita beli, kenapa? Kita tak tahu. Jadi kita ini banyak mati karena tak tahu. Makan ikan asin pakai formalin, masuk ke badan menggumpal. Makan apel pakai, makan pir pakai, makan buah-buahan rupanya disemprotkan pakai pestisida. Dicuci tak hilang, kena air panas tak hilang, masuk ke dalam darah menggumpal, tidak bisa diolah oleh tubuh. Yang lain-lain membusuk, tapi racun-racun ini menggumpal dalam badan sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, 50 tahun, menggumpal jadi kista, menggumpal jadi penyakit, menggumpal menjadi cancer, cancer. Apa nama penyakitnya? Cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Kenapa? Kanker. Bagaimana cara menghilangkan kanker ini? Datanglah jamaah memberikan kertas selembar kepada saya. Kata dia, badan kita ini bisa memakan dirinya sendiri. Badan kita ini tiap hari makan. Badan kita ini di dalam, dia makan. Darah ini makan, daging ini makan. Maka kalau dia tidak dikasih makan, dia memakan dirinya sendiri. Maka orang barat punya terapi namanya fasting terapi. Fasting, tak makan supaya badan bisa memakan dirinya sendiri. Kata fasting terapi ini, jangan kasih badan makan sebulan 8 hari, maka badanmu akan sehat, karena badanmu akan memakan racun-racun yang ada di dalam badanmu sendiri. Dimakannya racun-racun, kelebihan-kelebihan macam-macam yang ada dalam badan, dimakannya sendiri. Yang punya teori orang barat, yang dia larang hanya makan berat saja, makan ringan boleh. Dia tak tahu tentang puasa, yang berat dan yang ringan, makan angin pun tak boleh. Begitulah Allah Ta'ala. Begitu saya baca bahwa fasting 8 hari bisa menyelamatkan badan, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. 8 hari kata dia, pas macam 8 hari yang diajarkan Nabi. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Mahasiswa-mahasiswi, pelajar sekolah pesantren bagus Senin, Kamis. Belanja tak berkurang, bisa simpan uang jajan untuk paket nonton Abdul Somad official. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Muharram bulan haram, Safar, Rajab 4 bulan Arab, Salasun mutawaliyatun 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada 1 bulan terpisah, Rajab, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, balik lagi ke Ramadan. Maka spirit semangat Ramadan mesti dibawa terus. Tapi dalam Islam orang berpuasa bukan mau kebal. Ada orang berpuasa tak makan tak minum sampai badannya lemas, sampai berkunang-kunang, sampai tak nampak, sampai gelap. Kalau sudah badan lemas, berkunang-kunang, tak nampak, tak gelap, hilang ingatan, masuk jin ke dalam badan. Kalau sudah jin masuk ke dalam badan menjadi kebal, tak mempan pisau, tak mempan macam-macam.
Kenapa kalau memang betul orang bisa jin masuk ke dalam badannya tak mempan tembus peluru, kenapa kita kalah dijajah Belanda? Karena Belanda tuh berkawan sama jin setan. Kenapa tukang-tukang sulap aja yang bisa? Itulah menunjukkan bahwa kekuatan yang hakiki adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan karena mau jalan di atas air. Kita berpuasa bukan karena mau memasukkan intan dan emas ke dalam badan supaya kuat dan ganteng. Kita berpuasa bukan supaya bisa tak tembus peluru, tahan dari bacokan pedang, masuk ilmu santet segala macam. Kita berpuasa supaya mendekatkan, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang hanya puasa yang pentingnya kepada Allah, kepada manusia, puasa juga mendidik kita supaya peduli kepada manusia. Hadirilah seminar internasional tentang membahas kelaparan dunia yang menjadi narasumbernya Profesor Dr. Fulan, tak pernah lapar, panitianya kenyang semua. Kira-kira apalah hasil dari seminar lapar yang dipresentasikan oleh orang kenyang? Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut orang kenyang tidak bisa cerita lapar. Maka Islam tidak mau kita berteori lapar lughatan, lapar wastilahan. Tidak, langsung kita rasakan lapar. Coba nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kebetulan di sekolah, di kampus, di jalan, di masjid, kasih kertas satu-satu, kasih pena, tulis definisi lapar. Pasti macam-macam jawabannya. Apa kau tulis? Lapar adalah lapar. Kau apa? Saking laparnya tak bisa ku jawab entah apa lapar. Kau apa? Jangan tanya-tanya lagi. Naik setan cacingku nengok lapar. Lapar tuh ya lapar. Jam 2 siang, jam 1 siang, sekarang ini. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini suaranya melengking ini karena lapar. Ini jam 3 ini jam-jam genting. Perut lapar, angin sepoi-sepoi. Kalau sampai saya ceramah pelan, adapun bulan Ramadan ini, marilah kita tinggal. Itu suara saya itu sampai ke telinga berubah jadi lagu. Nina bobo, oh Nina sayang, gitu. Itu. Jadi saya ceramah jam 3 ini bercampur ini. Yang pertama lapar ada juga sedikit. Yang kedua adalah untuk mengusir hantu setan biar supaya keras suara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita rasakan lapar, maka kita bisa merasakan perasaan orang lain. Merasakan perasaan orang lain itu namanya simpati, Pak Ustadz. Nah, simpati itu kasihan. Kasihan ya nengok fakir miskin. Oh, kasihan, kasihan. Meleleh air mata, kasihan. Memangnya air matamu bisa buat kenyang? Kalau bisalah air mata buat kenyang, tak perlu kotak masjid infak sedekah, kotak air mata. Air mata kau tak bisa mengenyangkan orang. Lalu ketika kau empati bagaimana? Di atas simpati paling tinggi adalah berempati. Makanya orang Islam di bulan puasanya dia berempati. Di rumah cuma 4 orang, dia, suami, anak 2. Tapi kalau masak sore 8 porsi. Kata suaminya, jangan mubazir, ceramah Ustaz Somad tak boleh berlebih-lebihan. Kulu makanlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kita kan berempat, kenapa buat 8? Pak, 4 kita di rumah, yang 4 lagi antar ke sana. Untuk fakir miskin, abang yang mengantar. Untuk masjid, abang yang ngantar. Untuk itu ada anak muda, ada yang ngantar. Tapi untuk anak yatim ini biar aku ngantar. Kenapa kau yang ngantar? Kalau abang ngantar bahaya, anak yatim ini bininya cantik. Maka orang kalau sudah sampai pada tingkat merasakan perasaan orang lain, pasti keluar bukaan puasa. Saya merasakan ini ketika di Mesir, Pak Bu. 4 tahun saya 4 kali Ramadan, 4 kali Ramadan di Mesir tidak pernah memasak buka puasa. Asal udah jam 6 sore terduduklah kami. Tengok kanan, anak Indonesia. Tengok kiri, anak Indonesia. Dari mana tahu? Dari hidungnya kita kan udah tahu anak-anak Indonesia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasihnya kurma dulu. Habis kurma, minum susu campur kurma. Kurma kering, disiram pakai susu hangat, dibiarkan beberapa menit, itu diminum, enak sekali, kental macam cola. Habis itu sholat. Habis sholat, makanan sudah teridang panjang. Ayam, orang Mesir motong ayam itu cuma 2 kali aja Pak. 1, 2, seperempat, bukan macam tempat kita sampai hilang bentuk ayam. Kita meragu ayam apa ini? Apa nih Pak? Ayam. Kenapa gini bentuknya? Cincang kan? Bayangkanlah cincang. Begitulah di Mesir. Menunya tak banyak-banyak. Hari pertama ayam, hari kedua daging, hari ketiga ikan, hari keempat balik ayam lagi. Kita udah tahu nih, hari sekian ayam nih. Sekian daging. Mau tukar menu, pergi ke sana. 4 tahun. Mesir tak kaya. Kalau Mesir itu kaya macam Saudi Arabia, minyak berbarel-barel. Maklum kita, Mesir susah macam kita. Lebih susah lagi dari Indonesia. Tapi semangat bersedekah luar biasa. Nama makanan itu, kalau ada stasiun kereta api dibuatkan tenda, gratis makan. Kalau ada depan jalan rumah sakit, orang yang berobat dari kampung tak ada tempat makan, di depan masjid, asal ada tanah lapang, mereka buat tenda, tulis besar-besar pakai lampu rame pernak-pernik, Maidatur Rahman. Maidah, meja makan Tuhan. Kenapa dibilang meja makan Tuhan? Allah kan tak makan. Meja makan ini ada makanan, tak tahu tak siapa yang memberi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa Indonesia kalau datang ke situ tidak hanya untuk buka, siap juga untuk sahur. Begitulah. Jadi sampai sekarang adik-adik di Kairo itu saya tanya, masih ada Maidatur Rahman? Ada Bang, kata mereka. Maka kami pun di Pekanbaru bersama kawan-kawan alumni Azhar, kita dulu pernah begitu. Bagaimana kalau kita buat? Ayo. Maka puasa hari pertama saya buat launching, endorse program Maidatur Rahman. Mari kita support program ini. Buka bersama Ustadz Abdul Somad, program Maidatur Rahman 30 hari. Tapi saya ikut hanya sekali aja. Banyak jamaah kita yang mau. Alhamdulillah, sekarang di pinggir-pinggir jalan orang bagi takjil buka puasa, bagi bersama. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu pun mengundang anak yatim. Anak yatim besok datang ke rumah kami ya, buka bersama. Saya tersentuh dengan ceramah Ustaz Somad. Ternyata kita tidak hanya tarawih, tapi juga kita berempati. Maka besok kalian datang ke rumah. Baik, kata anak yatim. Datanglah ke rumah jam 5 sore, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqal. 2 kali lagi. Kata anak yatim, kok tahu gini tak datang aku tadi. Sadaqallahul azim. Silakan teruskan tahtim tahlilnya. Tahlilnya berapa Pak? 300. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah jam 6:01, terdengarlah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala datang makanan mie. Mie kurus pula itu. Yang sampailah hati Ibu teganya. Makanya saya kalau ngasih ngundang anak yatim makan, saya kasih tahu tuh dulu dari sejak almarhumah emak saya hidup, saya kasih tahu, Mak, anak yatim tuh kalau diundang makan ke rumah, suruh aja baca Qul huwallahu 3 kali, Qul huwal falaq sekali, Qul binnas sekali, Fatihah, baca doa selamat, dah kasih dia makan. Dipajang ramai-ramai, 100 orang salaman, satu orang 1 menit, mengusap 1 menit, balik di rumah tengoknya amplop 20.000. Sumpah anak yatim. Yayasan Hajah Rohana Berbagi, dulu almarhumah emak ini waktu kita masih hidup selalu ngasih beras, ngasih apa. Sesudah dia meninggal saya buatkan yayasannya. Saya bilang jangan suruh dia datang ke tempat kita. 200 paket sebulan,
kita yang mengantar ke rumah dia. Jangan dia suruh datang ke tempat kita. Kita datang ke rumah dia, antarkan, dudukkan, salamkan, sapu kepalanya. Begitu memuliakan anak yatim. Supaya jangan sampai kita ini menjadi penista anak yatim. Penista anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau tak tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Alhamdulillah, kotak-kotak di masjid sekarang sudah macam-macam kotak yatim ada. Kotak MDA lewat, kotak pembangunan masjid lewat, kotak fakir miskin duafa lewat, kotak yatim. Kotak yatim jangan dibagi kepada yang lain. Alladzina yakuluna amwalal yatama, yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka jahanam dalam perut mereka. Jadi kalau begitu manfaat puasanya apa? Badan sehat. Manfaat puasanya apa? Dekat dengan Allah. Manfaat puasanya apa? Merasakan perasaan orang lain, berbagi. Sebakhil-bakhilnya, sepelit-pelitnya, sekikir-kikirnya, orang Islam pasti membayar zakat fitrah. Siapa yang tak bayar zakat fitrah tak sah puasanya, menggantung-gantung amal puasanya. Maka ujung-ujungnya, andai pun tak mau dia berbagi buka puasa. Orang Mesir tuh buka puasanya tak formal-formal, Bu, Pak. Ketemu sama mahasiswa anak Indonesia di jalan, tengok Indonesia, orang Indonesia ya, ya ambilnya duit 100 pon. Waktu itu masih murah lagi, belum sekarang krisis. Nih 100 pon, nanti kalian buka puasa sama kawan-kawannya. Itu aja, tidak terlalu formal. Maka ini semua begitu juga kita. Nampak fakir miskin anak yatim, kasihkan nih untuk buka puasa. Aku tak puasa apa katanya, aku ambil balik. Dia tak puasa itu kan ada sebab, boleh jadi dia sakit. Jadi jangan kita kejam betul, jangan berhitung-hitung sama hamba Allah ini, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Maka ini semua adalah manfaat-manfaat daripada puasa yang merupakan ibadah yang disyariatkan Allah melalui Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Somad itu rajin puasa sunat, Pak Ustadz. Dah, saya tidak rajin puasa sunat. Kenapa Ustadz kurus? Ya kurus saja, tak ada hubungan sama puasa. Banyak orang husnuzon sama saya, sangkanya saya rajin puasa. Ini saya jelaskan supaya nanti ketika udah habis Ramadan, kalau ngundang saya, siapkan makanan. Ya, nanti panitia, ini makanan Ustadz Somad gimana? Jangan, dia itu rajin puasa, jangan kita. Kadang saya malu juga ceramah, pas giliran makan, Bapak tak makan, Pak. Bapak tak makan, Pak. Kenapa Bapak tak makan? Saya puasa, Pak Ustaz. Itu kalau udah ada jamaah ngomong gitu, rasa menendang di dalam. Kenapa? Kita yang selama ini ngajak orang puasa, tahu-tahu dia yang puasa, kita tak puasa. Tapi saya ada alasan. Ustaz, kenapa tak puasa? Saya musafir. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah puasa ini kadang tak bisa kita tebak, tak bisa kita duga. Saya ketemu tentara rajin puasa, saya jumpa polisi yang tak tinggal puasa, saya jumpa pengusaha yang tak tinggal puasa, bisnismen yang rajin puasa, ibu-ibu yang rajin puasa. Maka ini ibadah-ibadah ini. Ada satu pintu di surga, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak bisa dimasuki oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak bisa dimasuki oleh orang yang haji dan umrah, tak bisa dimasuki oleh orang yang sedekah. Pintu itu bernama Babur Rayyan. Pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Betapa malunya Abdul Somad begitu lewat di pintu itu, kata malaikat, Abdul Somad, kau jangan lewat pintu ini, karena yang lewat pintu ini hanya jamaah yang rajin puasa. Maka nanti saya tengok betul tuh pas mau masuk. Pas saya tengok Babur Rayyan, bukan pintu aku nih, pintu yang lain aja. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak, bukan ustadz, tidak profesor doktor, bukan habib, bukan ulama, manusia biasa, emak-emak ibu rumah tangga, tapi dia masuk dari pintu Babur Rayyan. Bapak-bapak juga begitu, masuk dari pintu Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ikhlas melaksanakan puasa ini, insyaallah. Hebatnya jam di masjid. Masjid apa nama masjid kita? Masjid An-Nur. Hebatnya Masjid An-Nur ini, jamnya ada untuk mata
yang sehat dan ada untuk mata sakit. Ada besar, ada kecil. Jadi tak ada alasan khotib lama-lama khutbah di sini. Ini kalau ada kadang khotib itu sampai tak selesai-selesai, pas ditanya, Pak kenapa lama betul? Tak ada jam masjid tuh katanya. Padahal jam tuh ada, tak nampak dia. Tapi kan jelas, ada jam besar, ada jam kecil. Kadang di masjid tuh ada jam tapi mati. Ini hidup, jelas, nampak, hebat. Saya sarankan masjid-masjid lain ikut cara Masjid An-Nur. Ini udah cantik dah. Masjid An-Nur ini cantik, karpetnya rapi, AC-nya dingin. Ada di beberapa masjid AC-nya ada tapi tak dingin. Pas ditanya, kenapa masjid ini tak dingin? AC itu pencitraan aja Pak Ustadz. Nah, kemudian TV ada. Ini jam kan? TV. Oh, bagus. Memang TV ini letaknya yang di samping, yang di depan. Karena kalau di depan itu jamaah tak jadi sembahyang. Bagus. Kaligrafi pun dibuat di sini. Kaligrafi di atas. Kaligrafi tak dibuat di depan. Karena kalau kaligrafi depan nanti orang sholat asik tengok kaligrafi. Dibuat di sini. Cantik. Allah, Muhammad, Asmaul Husna, menghafal. Anak-anak hari Ahad pagi suruh baris di bawah, nengok sama semua. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ayat-ayatnya pun tulislah ayat-ayat yang biasa saja. Wa min syarri hasidin idza hasad, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Supaya anak kita sekaligus latihan baca dan latihan kaligrafi. Banyak kadang kaligrafi macam-macam, saking hebatnya pengurus pun tak bisa baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tendanya juga bagus, tirai. Tirai itu memang begitu bagusnya. Tirai itu dibuat tinggi ke atas. Ini kadang di sebagian masjid tirai dibuat setiang. Macam mau main tenis meja. Itu tinggi ke atas, tertutup. Sehingga anak-anak lajang yang di belakang itu tak bisa nengok anak-anak gadis di belakang. Ini kadang batuk-batuk mereka. Kata di belakang. Ini bagus. Ini cantik udah. Ini perlu di jamaah-jamaah dimanapun berada kalian, kalau pergi datang ke Sumatera Selatan, singgah ke Masjid An-Nur untuk menengok studi banding. Di belakang ada lemari untuk tempat-tempat mukena, untuk telekung, cantik. Ini kadang telekung dipajang. Datang orang sembahyang 5, hilang telekung 3. Tak jelas. Ini kan cantik, bagus. Karpet. Pernah juga saya sholat di masjid, karpetnya bagus. Saking bagusnya pas saya sembahyang hilang jari-jari saya. Masuk ke dalam. Pas selesai sholat, sebelum tausiah, panitia berbisik ke telinga saya, Ustaz, tolong nanti penggalangan dana, karpet masih utang. Di sini tak ada berbisik tadi. Itulah hebatnya. Saya husnuzon berarti udah lunas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masjid yang sudah cantik dan bagus ini jangan disia-siakan. Diisi dengan ibadah. 10 hari terakhir Ramadan dilaksanakan i'tikaf, salat berjamaah, buka bersama, bersahur, lalu kemudian salat subuh, ada pengajian sampai terbit matahari, salat sunat isyraq. Hanya ada 9 hari lagi. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir. Besok 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau 29 hari puasa tahun ini cuma 8 hari lagi, seminggu lebih sehari. Kalau 30 hari masih ada 9 hari. Jangan-jangan tahun depan kita tak ada lagi di bulan Ramadan. Berapa banyak kawan kita, sahabat kita, orang sekampung, kawan satu kelas sama dengan kita tahun lalu, tapi hari ini dia sudah tak ada lagi bersama kita. Siapa yang menduga bahwa dia tahun ini tak ada lagi? Begitu juga dengan kita. Tak kita duga bahwa tahun depan pun kita juga tak lagi ada. Jadikan ini Ramadan terakhir. Karena ini Ramadan terakhir maka aku tak tinggal tarawih. Karena ini Ramadan terakhir maka aku tak tinggal khatam Quran. Karena ini Ramadan terakhir maka aku tak ada tinggalkan pengajian. Karena ini Ramadan terakhir, aku ingin betul-betul Ramadan ini berkualitas, menjadikan ibadahku betul-betul membuat aku menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Hamba yang dhaif mohon maaf. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Masjid An-Nur ya Allah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada